Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bersyukur atas nikmat iman, bersyukur atas nikmat Islam. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadis disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Hudzaifah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku, kata Nabi, berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh-sungguh kalian harus menyampaikan kepada hal yang ma'ruf, memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, dan sungguh-sungguh kalian harus mencegah daripada yang munkar. Aw la yushikanallahu, atau hampir nanti Allah Subhanahu wa taala ayyab'atha 'alaikum iqaba, akan menurunkan kepada kalian azab minhu, darinya, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, dan kalian berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, hadis ini disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi nama beliau Hudzaifah, nama bapak beliau adalah Yaman, Hudzaifah bin al-Yaman. Sahabat Hudzaifah bin al-Yaman ini punya gelar di belakang radhiyallahu anhuma. Kenapa punya gelar radhiyallahu anhuma? Karena beliaunya sahabat, ayahnya juga sahabat, Hudzaifah. Baik, ayah beliau terbunuh pada saat peristiwa perang Uhud, jadi meninggal. Tapi salah seorang sahabat yang punya kedudukan luar biasa sampai nanti punya gelar sendiri, itu adalah sahabat Hudzaifah ini. Yang paling terkenal adalah sahabat Hudzaifah, beliau mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulullah, atau pemegang rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau berada di kota Mekah itu musuhnya jelas. Orang kafir Quraisy sikapnya itu jelas, memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman mana lawan mana itu di Mekah. Tapi kalau di Madinah ini bermacam-macam. Ada ahlul kitab, posisinya jelas ahlul kitab. Nanti ada yang disebut dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini secara zahirnya dia bersyahadat, tapi secara batinnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti secara hukum perilaku ketika dia meninggal ya sama diperlakukan seperti kaum muslimin. Cuma antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu urusannya panjang. Karena kata Sayyidina Umar, nahkumu bil dhawahir. Kami hanya menghukumi secara zahirnya saja. Zahirnya mereka bersyahadat, berikrar, tapi apa yang mereka lakukan, wah itu luar biasa. Jadi kalau kita pikirkan bahwa orang munafik itu adalah musuh dalam selimut, itu enggak. Kalau musuh dalam selimut itu masih bagus kayaknya. Orang munafik itu dia menyembunyikan kekufurannya, tapi yang dilakukan memang benar-benar menyerang kaum muslimin. Rahasia-rahasia peperangan itu yang ngebongkar dan memberitahukan kepada musuh orang-orang munafik. Jadi bukan cuma musuh dalam selimut, tapi juga membahayakan kaum muslim. Ketika orang-orang kaum muslimin pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang pertama kali datang ke Madinah, itu kan terlambat sekitar 4 hari dari waktu yang kebiasaan. Jadi misalnya dari Mekah ke Madinah itu berapa hari, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlambat 4 hari. Terlambat 4 hari karena Nabi sempat singgah di kota Kuba dan membangun masjid di sana yang dikenal sebagai masjid pertama dalam Islam, disebut dengan masjid apa Pak? Masjid Kuba. Yang nanti kalau ada orang yang sholat di sana pahalanya seperti, mudah-mudahan nanti dapat kesempatan bisa datang ke sana ya para jamaah. Amin. Mau haji mau umroh ya silahkan. Nah pertama dibangun. Kita berapa lama bangun masjid para jamaah? Lama ya. Masjid Kuba itu 4 hari jadi, Pak. 4 hari jadi. Tapi jangan dipikirkan masjid Kubanya itu kayak masjid Kuba sekarang. Enggak. Masjidnya itu dibangun dengan seadanya. Dengan seadanya. Jadi dibangun segala macam sudah. Begitu sudah dibangun jadi Kuba. Nah kemudian Nabi masuk ke kota Madinah. Jadi hampir setiap hari kemudian orang-orang di Madinah itu nunggu, karena sudah terlambat berapa hari. Nah nanti menjelang waktu asar mau maghrib orang-orang itu sudah pada pulang. Nah Nabi datang di waktu-waktu itu. Nah ketika Nabi datang di waktu itu ke kota Madinah, kalau pernah nonton film Ar-Risalah, pernah nonton ya para jamaah? Nanti di YouTube coba habis ini searching Pak, buka di YouTube ada film namanya film Ar-Risalah. Itu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nonton filmnya aja, mungkin Bapak Ibu nanti kalau nonton nangis itu ya, nonton sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti di film itu ada orang yang naik ke atas pohon memberitahukan bahwa Nabi sudah datang. Nah nanti kalau baca dalam sejarahnya, sebenarnya yang naik ke atas pohon korma memberitahukan Nabi datang itu bukan kaum muslimin, tapi orang Yahudi pada jamaah. Makanya dipanggilnya wahai anak-anak Kis atau Kias ya disebutnya. Jadi itu jiddukum, rezeki kalian sudah datang. Maksudnya siapa? Kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sahabat yang sudah siap di situ sebagai pemimpin, hampir mungkin di prosentasinya sekitar 60% di Madinah itu sudah masuk Islam. Yang mengajak dakwah itu namanya Mus'ab bin Umair. Dipersiapkan segala macam termasuk bikin syair. Makanya syair yang sampai ke kita sekarang itu masih luar biasa. Tala'al badru alaina. Itu dari dulu Pak, syairnya sudah ada. Min Thaniyah. Thaniyah itu nama gunung ya, nama bukit. Dia nanti kalau Bapak ke Madinah naik taksi yang asli orang Madinah, terus minta tunjukkan Gunung Thaniyah itu mana. Gunung Thaniyah, puncak bukit Thaniyah itu di mana tempatnya. Jadi Nabi datang, begitu Nabi dikasih tahu. Hal pertama yang dibangun Nabi pada saat tiba di kota Madinah
Itu kan sahabat-sahabat rebutan ingin agar rumahnya menjadi tempat yang disinggahi atau tempat tinggal Nabi sementara. Baik, maka yang saat itu kata Nabi, biarkan untanya dia mau tinggal di mana. Selesai lulusan rumah, cepat Pak, prosesnya itu cepat, tidak nunggu lama. Apa yang pertama dilakukan Nabi? Ada beberapa hal, 3 ya. Yang pertama bangun masjid, mempersaudarakan kaum muslimin, dan yang ketiga adalah yang ahlul kitab disuruh ikut bersama bikin perjanjian, jaga kota Madinah. Poinnya begini, bikin masjid terkait dengan hadis kita ini. Hal pertama yang dibangun Nabi adalah masjid, dan berapa hari bangun masjidnya juga tidak lama, sebentar. Tapi sekali lagi juga jangan dipikirkan kayak yang zaman kita ya, bangun seadanya. Ambalnya ini para jamaah, kalau pernah dengar hadis ya, atau hukum dalam fikih, kalau kita sholat, maka ketika ada bekas-bekas pasir yang nempel di sini, apa hukum menyapunya ini para jamaah? Makruh Pak. Ini jangan disapu. Pada saat sholat itu jangan disapu, dimakruhkan. Nah, kenapa hadis itu kenapa sampai ada yang seperti itu? Kalau dilihat di tempat kita, kayaknya kan bersih-bersih lah, nggak ada yang seperti ini. Karena di zaman Nabi SAW, masjid yang dibangun seadanya itu, ambalnya itu dari mafrusyah. Mafrusyah itu batu-batu kecil yang lembut, dan kemudian itu yang dihamparkan. Kira-kira kalau masjid kita sekarang di situ bagaimana para jemaah? Luar biasa ya. Dibangun masjid itu dengan luar biasa. Nah, ini orang munafik. Orang munafik dia bangun masjid juga. Melihat kaum muslimin bangun masjid, mereka bangun masjid juga. Nanti yang kita kenal masjid dengan nama Masjid Diror, masjid yang memudaratkan, yang nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan. Karena mereka datang ke masjid bukan buat ibadah di Masjid Diror tadi itu, tapi berkumpul bagaimana punya rencana menghancurkan kaum muslimin. Nabi bangun masjid, yang datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Masjid Diror yang dibangun, coba orang munafik itu, bagaimana caranya supaya bisa menyaingi yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan dengan itu memudaratkan kaum muslimin. Itu perilaku orang munafik Pak. Kalau tadi jelas-jelas, ini sama Pak, secara kasat mata yang dilakukan sama-sama bangun masjid, yang tidak ketahuan dalam hatinya tujuannya buat apa. Bayangkan, datang ke masjid berencana buat menghancurkan kaum muslimin. Rasulullah datang ke masjid, mereka juga punya rencana, kita harus panggil dai kondang nih ke masjid kita ini katanya. Siapa yang dipanggil pada saat itu? Seorang yang punya pengetahuan besar, namanya Abu Amir, berasal dari Syam, yang padahal agamanya adalah Nasrani. Dipanggil Abu Amir, disuruh datang. Buat ngapain Abu Amir itu disuruh datang? Apakah mereka ahlul munafikin ini mau masuk dalam agama Nasrani? Tidak juga. Datang, begitu datang, belum sempat datang Abu Amirnya meninggal. Ini perilaku orang munafik, dan pada akhirnya diperintahkan oleh Nabi untuk dihancurkan. Nah, orang-orang munafik ini tidak ketahuan. Apakah Nabi tahu dengan orang-orang munafik? Siapa orangnya, bagaimana perilakunya? Nabi tahu. Nabi tahu. Dan dalam beberapa kasus ada yang rahasia itu dibongkar sama Nabi. Jadi jangan dipikirkan juga orang munafik itu yang di zaman Nabi, dia tidak ke masjid Pak. Orang munafik yang di zaman Nabi itu dia ikut sholat bersama dengan kaum muslimin, sama-sama datang. Tapi pernah dalam salah satu riwayat mereka itu dibongkar, dikasih tahu namanya Fulan bin Fulan, langsung di hadapan orang-orang, namanya Fulan munafik. Nah, satu yang ketahuan nangis dia. Begitu nangis keluar masjid, duduk di luar masjid, nangis. Masuk sahabat Umar bin Khattab. Ketika masuk sahabat Umar, kata sahabat Umar, bahasa kita yang gini, ente kenapa nangis? Rasulullah bilang saya orang munafik. Saya dibilang orang munafik. Siapa yang bilang kamu orang munafik? Tidak boleh bilang munafik, tidak bisa menghukumi orang munafik, itu masalah hati segala macam. Kemampuan. Habis itu, siapa yang bilang kamu munafik? Mana orangnya? Rasulullah. Oh, kalau Rasulullah yang bilang, benar berarti kamu ini orang munafik. Bukan ditolongin sama Sayyidina Umar, malah tambahin. Ada yang diberitahukan, tapi ada yang mereka itu dirahasiakan oleh Nabi SAW.
Nah, orang-orang yang dirahasiakan ini nanti disebutkan nama-namanya kepada satu orang, namanya adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Makanya punya gelar Sahibu Sirri Rasulillah, sahabat yang punya rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu kuat dan amanahnya memegang rahasia itu, sampai wafat tidak ada seorang pun yang tahu siapa orang munafik yang dibilang sama Rasulullah. Dan yang kedua, sampai hari ini pun tidak ada riwayat yang menjelaskan satupun siapa orang munafik yang disampaikan oleh Nabi kepada Hudzaifah. Apa pesannya para jamaah? Bahwa itulah hebatnya sahabat dalam menyampaikan atau menjalankan amanah rahasia. Jadi kita ini nanti kalau dapat pesan dari kawan, kata kawan, tolonglah off the record aja ini, kita aja, rahasia aja, maka itu menjadi amanah dan dosa hukumnya kalau kita ceritakan kepada orang lain. Jadi kalau kata orang rahasia, simpan. Cuma memang nyimpan rahasia ini para jamaah kadang tidak sanggup kita sendirian. Makanya kalau dibilang tolonglah inilah rahasia, itu dua, satu penasaran, yang kedua takut, sanggup tidak menjalankan amanah itu. Jadi kalau disebut rahasialah, kalau kira-kira tidak sanggup memegang amanah itu, bilang aja kalau rahasia kado saja. Coba disebutkan rahasianya, sampai ke rumah cerita ke orang rumah, sampai cerita ke orang rumah cerita ke tetangga. Apa itu? Itu cerita tentang peristiwa pembunuhan Nabi, perencanaan pembunuhan Nabi. Rahasia ya, jangan ada yang kasih tahu. Cerita tahu semua orang. Nah, itu pada peristiwa yang digantikan oleh sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik. Yang kedua, apa kehebatan sahabat Hudzaifah? Adalah keyakinannya dengan doa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini pernah dapat tugas di satu peperangan. Di perang tersebut, di perang Khandaq ya, memerintahkan Hudzaifah untuk menjadi mata-mata datang langsung ke tempat musuh. Jadi disuruh menyamar, bukan lihat dari jauh, disuruh datang menyamar. Berapa orang? Sendirian. Kata Hudzaifah, takut saya. Kalau berdua kah, ada teman tidak apa-apa. Sendirian disuruh datang, takut kata beliau. Jadi kata beliau, saya sebenarnya takutnya itu luar biasa. Bahasanya panjang, cuma yang singkatnya, saya takut kata beliau. Apa yang membuat beliau berani dan yakin saya pasti pulang selamat? Apa itu? Setelah kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW. Setelah datang, beliau mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Doanya bahwa dia akan datang dalam, ya Allah, ini nanti diamalkan ya para jamaah. Amalannya saya bacakan hadisnya dulu. Jadi kata Nabi, ya Allah, lindungilah Hudzaifah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawah. Kata Hudzaifah, setelah saya didoakan seperti itu, sudah yakin saya pasti pulang selamat. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti amalannya ada, wa min tahti wa min fauqi wa an yamini wa an shimali. Amalan apa nih para jamaah? Ini wiritan Rotibul Haddad apa Wirdul Latifah ini? Kayaknya kada terbaca dua-duanya nih para jamaah. Jadi ini diamalkan. Nanti kalau pian baca Pak di dalam wirid itu, kalau bahasa di atas itu sebutnya biasa, bahasa di kanan sebutnya biasa, kiri sebutnya biasa, depan sebutnya biasa. Nanti yang agak aneh itu di wiritan itu sebutnya yang wa min tahti itu ada tambahan Pak. Kenapa? Karena kalau sudah kuat dan sangat memudaratkan dan membahayakan, itu biasanya lewatnya lewat bawah Pak. Makanya wiritannya kanan kiri ini bisa Pak, karena dia terlihat dohir. Yang tidak terlihat itu, coba lihat wiritannya Pak, bahasanya itu bukan sekedar tahti Pak, tapi ada kalimat di awalnya menunjukkan yang susah dianu tuh yang jalan bawah. Makanya wiritannya dibaca
Maka amalannya nanti setelah sholat subuh baca masing-masing wiridul latif. Apa namanya Pak? Wiridul latif. Setelah sholat isya atau setelah sholat asar nanti dibaca dengan ratibul, setelah isya lah dibaca dengan ratibul haddad, dibaca itu ya, supaya mudah-mudahan yang begitu-begitu dijauhkan, termasuk doa tadi, muka, belakang, kiri, kanan dan segala macam. Kira-kira ada aja kalau malah wiritannya di rumah itu ada mana ada ini Pak? Kalau nggak ada nanti di download. Ulun ada sanad silsilahnya itu ada. Mambil yang di Tarim ada, mengambil di Indonesia dengan anu ada. Dan dulu sempat minta ke guru, ya Syekh, hal yajuzu alayya, apakah ulun diperbolehkan an ujiza untuk mengijazahkan itu kepada yang lain? Cuma poinnya yang penting amalkan dulu itu ratibul haddad dengan wiridul latif. Baik. Ini sejarah singkat dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi," demi yang jiwaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah jawazul qasam. Nabi bersumpah dan kita sebagai orang biasa juga diperbolehkan untuk bersumpah. Apa fungsi bersumpah? Sumpah dalam bahasa Al-Qur'an bisa dalam bahasa Arab bisa disebut dengan qasam, bisa disebut dengan yamin. Qasam artinya sumpah, yamin juga sumpah sebenarnya, sama-sama sumpah. Nah, sumpah ini para jamaah yang dirahmati Allah tidak dianjurkan untuk disebut dalam bentuk kata keseharian. Gampangnya begini, jangan setiap kali ngomong itu demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sebab kalau sudah salah dari apa yang kita sumpahkan, berarti melanggar dengan sumpah. Jualan, barangnya bagus Pak, demi Allah. Sekali dibuka ada yang bolong, berarti melanggar sumpah, dosa para jemaah. Kalau pian mau tahu Pak apa dosanya itu sudah luar biasa. Dan kadangkala hukuman orang yang sumpah palsu ini itu tidak nunggu di akhirat. Kadang ada orang yang mati terazab dengan sumpah palsunya. Ada orang yang mati terazab, naudzubillah, dengan sumpah palsunya. Demi Allah enggak, demi Allah enggak, terazab. Baik. Nah, bahasa demi Allah itu kalau bahasa Arab wallahi, billahi dengan tallahi, waw ba dengan ta, waw ba ta, wallahi billahi tallahi. Dan disarankan jangan, kecuali dalam hal-hal tertentu. Contoh ketika melihat awal hilal di bulan Ramadan, bersumpah dia, demi Allah saya melihat ada hilal. Nah, itu boleh bersumpah. Tapi kalau misalnya sekedar hal-hal sepele ya jangan bersumpah lah, demi Allah segala macam. Nah, kalau begini sumpah enggak para jamaah? Benar ini barangnya bagus, lillahi ta'ala, barangnya bagus ini. Sumpah enggak lillahi ta'ala tuh para jamaah? Jadi ada orang itu siapkan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala itu bukan sumpah. Sumpah itu cuma pakai waw, ba dan ta. Lillahi ta'ala itu salat Pak. Usolli padal maghribi salat salatin lillahi ta'ala. Jadi bukan sumpah itu lillahi ta'ala itu. Jadi jangan banyak bersumpah. Kalau begini boleh enggak para jamaah? Sumpah demi Allah, ulun kada hendak betaguran dengan sidit. Jadi kan marah nih Pak, marah. Begitu marah tuh, demi Allah saya ndak mau lagi lihat mukanya sudah. Baru selesai ngomong, lewat beliau kelihat mukanya para jamaah. Nah, boleh ndak bersumpah yang seperti tadi para jamaah? Jadi kalau konten sumpahnya itu berisi tentang maksiat kepada Allah,
maksiat kepada Allah, maka sumpahnya itu harus dibatalkan dan bayar kifarat. Bayar kifaratnya nanti puasa 3 hari, atau bayar kifaratnya itu dengan memberikan makan kepada fakir miskin nih. Miskin yang diberi itu orang miskin sebanyak 10 orang. Ini seingat saya dibuku-mukakan pada awal juz 7 lah. Baik. Jadi pada saat Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah itu difitnah, haditsul ifk, dituduh berzina. Luar biasa. Ternyata pada saat beliau dituduh berzina, Sayyidatuna Aisyah, yang ngomongin itu, iya tuh jangan-jangan tuh segala macam. Siapa yang ngomongin itu? Bukan orang lain, adalah orang yang membantu sendiri di rumah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan, Mbak. Ini orang tinggal di rumah Abu Bakar, dikasih makan oleh sahabat Abu Bakar, diberikan sedekah tiap hari oleh sahabat Abu Bakar. Ketika peristiwa hadithul ifk, tuduhan bahwa beliau berzina, beliau melakukan sesuatu yang tidak pantas, itu yang ngomongin hadis yang dusta itu siapa yang ngomong? Banyak orang-orang munafik, apalagi kesempatan. Nah, yang ini ikut terbawa dengan berita itu. Begitu sudah jelas siapa yang benar, siapa yang salah, apa kata sahabat Abu Bakar? Ini tadi yang saya bilang, Pak. Demi Allah, saya tidak akan lagi memberikan pemberian kepada si yang bantu di rumah tadi. Maka diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, batalkan sumpahnya. Jadi kalau yang tadi sudah sumpah, demi Allah, ulun kada hendak betaguran non beliau itu, demi Allah kada hendak melihat muhanya, itu wajib dibatalkan sumpahnya. Apakah ada konsekuensinya? Ada. Dengan memerdekakan seorang budak kalau bisa, maka kalau tidak bisa berpuasa sebanyak 3 hari. Insya Allah bisalah puasa 3 hari itu. Kalau kayak ini, Bang, bolehlah bersumpah kayak ini. Nonton bola, pertandingannya Portugal lawan Maroko, kalah Portugal itu, langsung menyarik, Pak, marah-marah dia, dilempar apa-apa, dilempar, dimatiin. Demi Allah kada hendak melihat TV lagi. Tuh kayak apa itu para jamaah? Kan sumpah itu ada hal yang baik, ada sumpah hal yang diharamkan. Harus, kalau sumpah kayak itu kira-kira bagaimana? Demi Allah kada hendak melihat TV lagi. Habis itu ujar kawan, kada hendak melihat semifinal kah? Nah itu makanya nanti hati-hati, Pak, dalam berucap itu. Sebab begitu sudah dikatakan demi Allah, maka berarti ada konsekuensi. Bahkan yang disumpahkan yang tidak baik saja, yang harus dibatalkan saja, itu ada kafarat. Apalagi cuma hal-hal biasa. Jadi jangan biasakan dengan sumpah. Baik. Demi Allah, kata Nabi, yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh kalian harus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Setiap kita ini punya tugas. Bukan cuma ustadz, bukan cuma mubalik, bukan cuma masyayikh dan habaib, tapi kuntum khaira ummatin, semua umat, laki-laki, perempuan, besar, semua punya tanggung jawab untuk menyuruh kepada yang ma'ruf. Kalau ada yang baik disuruh, walatan hauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Baik, ini sudah sering kita bicarakan. Amar ma'ruf itu apa, nahi munkar itu apa, caranya bagaimana, hal yang disampaikan ma'ruf itu seperti apa. Nanti boleh di cross check mungkin di video di Facebook, konsepnya seperti apa, yang mau disampaikan bagian ujung hadis. Kalau setiap kita tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan dalih perkataan urus-urusan masing-masing, urus-urusan masing-masing, udah biar aja urusan ini aja, urusan ini ada Pak, gak usah disebut lah. Tapi kayaknya kebablasan. Yang kita lihat ini perilakunya lah para jemaah, perilakunya. Nggak usah disebut tempatnya ya, Pak. Tapi insya Allah
satu dari mana, satunya dari mana. Jadi bapaknya itu dari daerah mana, ibu dari daerah mana. Nah anak ini bablas para jamaah. Bablas itu sekolah ke luar negeri, apa gawi ke luar negeri atau apa, pacaran di luar negeri. Pacarannya itu begitu dilihat mana pacarannya sudah kada boleh. Yang dilihat siapa pacarnya para jamaah. Ini anak laki-laki, pacarnya orang tua dan laki-laki juga. Dan kayaknya hendak kawin. Karena di negara yang disebut tadi itu perkawinan sejenis legal. Itu para jamaah. Kalau kita biarkan, pada akhirnya kira-kira kada usah diurusi, urusan masing-masing. Hari ini Pak, tidak jadi masalah. Nanti di kemudian hari, ketika ada orang yang mencoba menegur para jamaah, akan dibilang urusan masing-masing. Coba kita tuh ada anak Pak, salahnya waktu kecil enak ditegur, waktu masih kecil. Perkaranya tuh masih kecil. Logikanya anak kecil, orangnya masih kecil. Tapi semakin anak itu dewasa, kita biarkan dengan yang kenakalan segala macam, mulai ditegur, itu sudah mulai ada argumentasi Pak. Tapi kan begini itu segala macam. Ayo nak, jilbabnya dipakai nak, wajib menutup aurat. Jawabannya apa Pak? Mak, yang penting tuh hatinya mak. Bujur jua bang, yang penting hatinya. Marah kada berkerudung. Jadi insya Allah Pak, luar biasa kan sudah ada argumentasinya. Semakin kebesar Pak, semakin tidak bisa dilarang. Dan sampai nanti suatu waktu kita sudah tidak bisa lagi berbicara mana yang benar, mana yang salah. Tahu mana yang benar, mana yang salah, cuma tidak bisa mengomentari kalau itu salah. Itu maksudnya Pak. Makanya kalau ada yang kayak tadi itu, ya wah ini sudah serumah para jamaah. Sudah serumah, tinggal serumah. Kayak dua laki bini bang sudah. Kayak apa ini? Dan pian lebih senang nonton sepak bola laki-laki kah? Lebih senang nonton sepak bola bencong kah para jamaah? Lebih lucu mana Pak? Baik, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah dan diberikan kebaikan. Artinya begini, hal-hal yang mungkar itu kalau dibiarkan kecil lama-lama jadi besar, dan takutnya nanti gini Pak, terjadi pembiaran dan itu menjadi hal yang biasa. Jadi hal yang biasa. Contoh lah Pak, ini contoh yang biasa aja. Jadi anak-anak kita itu kan yang kecil-kecil itu dah, alhamdulillah dari kecil itu sudah kita ajak ke masjid. Biasa sudah menyuruh kepada yang ma'ruf. Nanti ada anak-anak kecil itu Pak, yang pakai baju koko, yang pakai sorban. Jadi dari kecil itu sudah terbentuk dengan kebaikan itu. Nanti ketika besar disuruh pakai sorban, dia sudah biasa Pak. Karena dari kecil sudah biasa. Walaupun kadang-kadang lucu juga lah, pakai baju koko, pakai sorban, pakai baju. Tapi selawar handap baik. Datang tapi ke masjid, sembahyang di musola. Di musola lain di masjid. Jadi sampai kata Pak Imam waktu itu, ini hendak disuruh kayak Pak, karena pakaiannya sudah pakaian ulama itu sebenarnya. Enggak apa-apa, bagus perajaan. Dari kecil kita mudah membentuk, gampang. Tapi nanti semakin dewasa, dia tidak asing dengan pakaian itu. Kalau sudah kita biasakan. Termasuk nanti kalau kita lihat ada anak-anak yang masih 3, itu kan sekolah-sekolah di sini Pak. Ulun lihat itu yang masih SD kecil-kecil masih pakai jilbab, masya Allah. Jadi ketika dia sudah besar tidak perlu capek-capek lagi, karena sudah terbiasa. Begitupun sebaliknya. Kalau kita biarkan, kita biasakan, takutnya nanti sudah tidak bisa komentar lagi tentang kejahatan-kejahatan itu. Baik, kemungkaran-kemungkaran tadi. Dan kalau sudah kemungkarannya itu jadi biasa, maka sudah biasalah urusan masing-masing dari ceritanya. Maka ayyab'atsa 'alaikum iqaba, Allah akan menurunkan azab. Karena sudah biasa. Ini hadis lah Pak. Rujukannya nanti coba lihat di kitabnya Mukasyyafatul Qulub.
riba, dengan zina. Kalau dua hal itu dibiarkan, faqad istahallu, mereka sungguh telah menghalalkan dengan datangnya azab Allah. Tapi hari ini para jamaah, kalau ada orang yang kita mengurusi seperti itu, kira-kira bagaimana Pak? Urus-urusan masing-masing. Coba bayangkanlah Pak. Tangkap berzina, dan kalau kebetulan suami istri kan berarti deliknya delik aduan lah Pak. Kalau diadukan oleh pasangannya kan kena pasal berarti, dan karena masuknya pidana berarti walaupun delik aduan. Nah, ketika begitu Pak, ada yang protes. Protesnya kayak Pak, itu masalah di kamar, urus-urusan masing-masing, ya kan? Tapi kalau kita biarkan, azab Allah yang akan turun. Riba, zina, dan yang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tsumma tad'unahu, sebanyak apapun orang itu berdoa, salah satu asbab kenapa doa kita tuh tidak dikabulkan bukan karena apa para jamaah, tapi karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak dijalankan. Salah satu asbab doa satu kampung tidak dikabulkan. Berapa orang Pak? Sekampungan itu tidak dikabulkan. Jadi kita minta itu konsepnya pasti dikabulkan, itu pasti Pak. Cuma nanti ketika Allah mau memberi, kitanya yang tidak sanggup buat menerima. Itu konsep doa Pak. Tidak sanggup menerima itu apa? Persyaratan kitanya untuk menerima dengan dikabulkan doa itu yang belum ada. Salah satu asbabnya apa tadi Pak? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Korelasinya itu begini Pak. Jadi ya Allah, mudah-mudahan ulun bisa dapat ini. Tapi ketika dilihat di kampung itu ma'rufnya belum terlaksana, mungkarnya juga masih banyak, ini kalau dibiarkan bisa bahaya. Bisa bahaya. Nah makanya para jamaah yang dirahmati Allah, contoh begini nih. Hajjaj bin Yusuf. Siapa Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf ini adalah seorang pemimpin yang pedenya luar biasa. Terkenal dengan salah sedikit penggal kepala orang. Itu begitu dikirim ke kota, walaupun ada sebabnya juga lah kenapa Hajjaj itu dikirim ke kota itu di Irak situ Pak. Karena memang orang Irak di masa itu yang cocok untuk memimpin harus orang-orang yang keras. Kalau enggak Pak, jadi ada satu kota di Irak itu, seingat saya Kufah ya, atau kota apa saya lupa namanya. Hadis Pak, masuk ke kota itu 4 kata, keluar dari kota itu periwayatannya jadi 14 kata para jamaah. Hadis saja dipalsukan. Pernah dengar hadis ini lah para jamaah? Man akala bajinjan dakhalal jannah. Barang siapa yang makan terong masuk surga. Pian pernah makan terong lah para jamaah. Kalau pernah masuk surga berarti. Itu ada hadisnya Pak. Hadis apa Pak? Hadis palsu. Hadis maudhu. Hadis palsu para jamaah. Hadis yang dibikin-bikin. Bayangkan perkataan Nabi-nya dibikin-bikin. Maka yang mimpin kota ini itu harus orang-orang yang keras, namanya Hajjaj bin Yusuf. Nah, termasuk tadi Pak, yang dibiarkan. Hajjaj bin Yusuf ini orangnya hafal Quran. Cuma sebutin nggak satu, apa itu? Kalau ada orang yang tidak sesuai dengan dia, datang aja ke kota Kufah bilang, laqad ra'aitu, saya sungguh telah melihat buah-buah itu sudah matang dan sudah sudah tiba waktu qitafuha, untuk memetiknya. Lihat orang itu Pak, dianggapnya kepala siap panen. Sudah waktunya buat dipanen. Saya datang ke tempat ini dengan membawa bisayfai ini, dengan 2 pedang rahmat dan pedang azab, kata dia. Pedang rahmatnya ketinggalan di jalan, yang kebawa cuma tinggal pedang iqabnya, pedang azabnya. Dan memang dibuktikan, sahabat aja Pak bunuh sama dia. Hajjaj bin Yusuf. Kaitannya dengan doa, dia takut sebenarnya Pak. Ada satu kampung di Irak itu kalau dia berdoa pasti kabul. Jadi yang dia pimpin itu semacam kegubernuran Pak. Nanti ada distrik kecilnya itu para jamaah. Kalau bahasa kita tuh macam kelurahannya lah. Nah kelurahannya ini
itu di satu kampung kalau berdoa pasti kabul. Bayangkan, satu kampung bila berdoa pasti kabul. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar di kampung itu jalan. Doa pasti kabul. Jadi yang dari atas itu kasih pemimpin di tempat itu, dikirim pemimpin. Kalau orang kampung itu ada ketujuh, didoakannya Pak. Tidak senang orang kampung itu, terus bilang, ya Allah, kami tidak senang sama orang mimpin ini. Habis didoakan Pak, bukan balik Pak, yang pemimpin tadi. Apa Pak? Mati pada jam. Tidak senang kami, mati. Doakan mati. Nah, Hajjaj bin Yusuf datang dengan semua keganasannya yang tadi Pak. Sahabat dibunuh, Mekah diserang, kepala orang dipenggal, dengan semua itu ya para jamaah. Dan beliau dihukumi, ada yang mengatakan ya, itu sebagai pelaku dosa besar karena sahabat dibunuh. Cuma karena hafal Quran, setiap datang ke masjid pasti ke depan Pak. Yan kalau hidup di zaman beliau kira-kira kayak apa nih? Hendak disuruh kada jadi imam, beliau hendak sendiri Pak, langsung maju ke depan. Kalau ada yang kada mau ikut bisa dipenggal beliau itu kepalanya. Jadi pada saat sudah memimpin seperti itu, disampaikan tentang kampung tadi itu yang doanya pasti kabul karena amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan. Begitu disampaikan, akhirnya beliau bilang, saya sebenarnya takut sama orang-orang itu. Karena orang-orang itu kalau berdoa kabul, yang sebelumnya didoakan buahnya mati. Nah ini kayak Pak dari beliau. Nah akhirnya amar ma'ruf nahi mungkarnya jalan. Bagaimana supaya orang-orang ini bisa melakukan mungkar tanpa terasa, yang nanti secara hukum fikih dimaafkan, tapi efeknya masih ada Pak. Apa itu? Sudah kita undang mereka ini ke istana. Diundang ke istana, begitu diundang ke istana, datang orang-orangnya. Datang kemudian disuruh makan. Makan orang-orangnya. Begitu makan, sudah pulang, silakan pulang. Kata pengawalnya, ya Hajjaj bin Yusuf, Anda tidak takut kalau orang-orang itu mendoakan dengan doa-doa keburukan? Apa kata beliau? Saya sudah tidak takut lagi. Apa kata Pak? Lihat aja habis ini. Habis ini, doanya tidak kabul lagi. Begitu balik Pak, doa yang tadi itu di kampung kabul-kabul, langsung tidak kabul lagi Pak. Gara-garanya apa Pak? Kalau tadi menyuruh kepada amar ma'ruf nahi mungkar, tugas berikutnya adalah mengamalkan apa yang dia suruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu kan tugas berikutnya. Nah tugas bagian kedua ini yang tidak terlaksana. Kenapa? Pada saat datang tadi keundangan, kata Hajjaj bin Yusuf, makan yang kami sediakan itu adalah makanan yang diharamkan. Balik tidak kabul lagi. Jangankan nyuruh orang, diri sendiri aja ternyata belum terselamatkan. Dan akhirnya doanya tidak kabul. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ada hal-hal kecil yang menyebabkan doa tidak kabul, azab itu turun, diantaranya amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak jalan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan dengan amanah ini dan paling penting mengamalkan dari apa yang kita sampaikan itu sendiri. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan membaca bagi kita semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-jannata wa na'udzubika min syaqatika Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamata wal ikhlas wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum